Halo adik-adik, selamat datang di ibadah Natal online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya, cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dalam ibadah Natal hari ini dengan judul Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran Roh itu. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Adik-adik, hari ini tanggal 25 ya. Hari yang spesial buat orang Kristen di seluruh dunia. Kartini ucapkan selamat hari Natal. Kita bersuka cita ya. Ingat Tuhan Yesus lahir ke dunia sehingga kita punya yang namanya Tuhan Yesus Kristus yang hidup di hati kita sekarang. Adik-adik, betapa bahagianya ya kita bisa beribadah Natal di hari yang spesial ini di rumah bersama keluarga. Adik-adik tadi sudah dengar guru-guru sekolah minggu nyanyi dengan semangat ya. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Semua tentang roh itu, tentang roh. Hari ini kita mau belajar roh itu apa sih isinya ya. Roh yang ajaib ya, roh Kristus, roh Tuhan Yesus, roh Allah itu sama semua adik-adik. Roh yang segala-galanya ada di dalam roh itu namanya ya. Nah, Kartini mau cepet aja. Kita satu ayat firman hari ini judulnya adalah Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan roh-Mu bagi kami. Ya, sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan roh-Mu bagi kami ya. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup ya, yaitu roh ya, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bukan materi adik-adik ya. Ini masalah rohani ya. Karena yang Tuhan kasih adalah roh. Jadi yang diberikan kelimpahan bagi kita adalah hal-hal rohani yang kaya. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini. Apa sih isi roh itu ya? Biar cepet karena gambarnya banyak. Nomor 1. Adik-adik, tuh malaikat Gabriel ya datang kepada Maria. Nah, Tuhan Yesus, Maria dikatakan mengandung seorang bayi, lalu lahirlah Tuhan Yesus sebagai manusia. Tuhan Yesus benar-benar manusia adik-adik ya. Kalau dicubit sakit ya, kalau lapar waktu itu Tuhan Yesus nangis sebagai bayi, dia haus juga minta susu juga sama seperti kita ya. Nah, ini sudah ada satu roh yang ajaib di dalam bayi ini adik-adik. Ini bukan bayi sembarangan, tetapi memang manusia, 100% manusia.
Karena Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Tetapi di dalam bayi ini ada satu roh yang maha dahsyat, ya. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Bayi itu bertumbuh menjadi remaja, ya. Di dalam remaja ini Yesus waktu jadi anak remaja, umurnya belasan, ya, kita lihat. Dia membantu papanya sebagai tukang kayu, Yusuf. Di dalam roh ini sudah ada rasa ingin membantu orang tua. Pada waktu remaja, Yesus bukan remaja yang malas, bukan remaja yang kurang ajar. Karena di dalam rohnya ada satu kualitas roh yang maha dahsyat, ya. Remaja ini, Yesus ini dia membantu orang tuanya. Dia tahu bapaknya perlu mencari nafkah, bersusah payah, dia membantu papanya bekerja, ya. Kemudian Tuhan Yesus sebagai yang dikatakan orang tidak berdosa, dia Mesias, tetapi dia merendahkan hati. Roh ini, ya, yang ada di dalam Tuhan Yesus, roh yang rendah hati. Dia dibaptis sama orang biasa, sama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis bilang, kamulah yang harus membaptis aku, bukan aku. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang jadi. Tuhan Yesus dibaptis loh adik-adik. Dia padahal tidak berdosa, ya. Dia rendah hati. Roh ini ada di dalam Tuhan Yesus. Roh yang rendah hati. Kemudian Tuhan Yesus dicobai 3 kali, yaitu tentang kebutuhan jasmani, lapar, ya. Tuhan Yesus dicobai tentang ambisi dunia, mau kaya, mau harta, mau mewah. Tuhan Yesus dicobai tentang keakuhan rohani. Artinya apa? Tuhan Yesus nggak sembarangan membuat mujizat, tidak sembarangan melakukan kehendak sendiri. Dia harus bertanya kepada Bapaknya. Itu dicobai, tapi Tuhan Yesus dengan roh yang ada di dalamnya menang atas pencobaan, ya, yang iblis godai, ya, waktu itu di padang gurun. Kemudian roh itu juga yang ada di dalam Tuhan Yesus yang membuat Tuhan Yesus selalu setiap hari berkeliling kota mengajar kerajaan Allah, ya, enggak capek adik-adik, ya. Tuhan Yesus selalu mencari orang-orang, selalu mendekati orang-orang banyak adik-adik. Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Roh ini, ya, roh yang merindukan orang-orang mengerti. Roh ini yang membuat orang-orang menjadi pintar, menjadi cerdas, akan mengerti firman Tuhan. Roh ini yang ada di dalam Tuhan Yesus. Kemudian di dalam roh itu juga yang tadi kita nyanyikan, ya. Roh itu adalah roh yang penuh belas kasihan, adik-adik. Dia roh yang tidak bisa melihat orang sakit. Ada orang buta disembuhkan, ya, orang lumpuh dibangkitkan, bisa berjalan kembali, ya. Roh yang penuh belas kasihan. Kalau kita nggak punya adik-adik, kita miskin akan roh itu. Itu sebabnya kita bersyukur dikasih roh itu, sehingga kita kaya akan roh itu, sehingga kita kalau melihat orang susah, kita nggak cuek, ya, karena roh itu ada dalam kita sekarang. Roh itu membuat kita mampu seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kemudian Tuhan Yesus juga memiliki belas kasihan kepada orang lapar. 5.000 orang bisa makan adik-adik, ya, diberkati. Tuhan tahu kalau ada orang lapar. Roh itu bekerja di dalam diri kita sekarang. Kalau ada orang lapar, roh itu membuat kita ingin berbagi kepada orang lain. Roh itu ada di dalam kita, ya. Nah, roh itu juga sayang kepada anak-anak kecil, ya. Tahu nggak adik-adik, anak-anak di bawah umur 12 tahun, itu bagi Kak Tini yang belajar firman, itu pengadilannya sangat khusus. Bahkan mungkin 2 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah, itu sudah nggak ada pengadilan lagi, ya. Dia langsung ke kerajaan Allah. Karena di dalam Alkitab dikatakan anak-anak yang disapi, disusui, masih menyusu, itu adalah langsung masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Tuhan Yesus sangat adil kepada anak-anak. Jadi kalau adik-adik nakal, tidak sama hukumannya dengan orang dewasa. Beda nanti adik-adik, ya. Tetapi Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak, ya. Dia selalu mengasihi anak-anak. Dan roh itu ada pada kita, ya, ada pada Kartini. Kartini juga sayang sama anak-anak, ya. Dan roh itu juga membuat kita mampu memberi pada saat kita kekurangan.
Ini ada seorang janda, dia memberikan dari pemberian yang itu mungkin pemberian terakhir yang dia miliki, uang itu. Dia udah nggak punya uang lagi, hari itu dia kasih ke bait Allah, ya dia kasih. Roh itu memampukan kita memberi dari kekurangan kita, ya. Dan roh itu juga ada di dalam Tuhan Yesus, mampu menjawab orang-orang yang mengatai kita. Ini para ahli Taurat, orang Farisi, adik-adik. Ini setiap hari Tuhan Yesus dirongrong, ya. Kalau ketemu di jalanan, adik-adik, wah, tuh datang lagi tuh si guru tuh katanya. Si guru hebat, wah si sok jago. Tuhan Yesus mungkin digitu-gituin kali ya sama ahli Taurat ya, dikata-katain. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah begini nih. Mau berantem sama gue loh. Nah, Tuhan Yesus nggak pernah begitu, ya. Tuhan Yesus menjawabnya dengan baik, ya. Dijawab pertanyaan-pertanyaan ahli Taurat dan orang Farisi, dijawab dengan sabar. Ini ada pada kita roh itu, roh yang memampukan kita menjawab orang-orang yang mengatai kita, ya. Kemudian Tuhan Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem yang dieluk-elukan dia, disambut hosana hosana, ya. Dia mau jadi raja tapi dia tidak sombong, ya. Coba kalau manusia biasa, wah ditepukin tangan apa? Belagu kan? Hebat kan gue, gitu kan? Kalau orang manusia biasa seperti itu, tetapi Tuhan, roh itu adalah roh yang rendah hati. Ketika dia masuk ke kota Yerusalem, dia tahu di situ dia akan mati, adik-adik. Saat dia masuk ke kota Yerusalem, saat-saat tiba detik-detik dianiaya menanti Tuhan Yesus, ya. Nah, Tuhan Yesus memiliki roh yang sangat rendah hati. Dia mencuci kaki para murid-muridnya. Adik-adik tahu bagian tubuh kita yang paling kotor di mana? Kaki kan, ya? Kaki paling kotor. Di mana-mana kalau pergi kemana-mana yang paling kotor adalah kaki. Tetapi Tuhan memegang kaki murid-muridnya, mencuci. Itu suatu bentuk kerendahan hati. Roh itu diberikan kepada kita, adik-adik, supaya kita juga bisa memperlakukan orang lain sehina apapun, sekecil apapun, ya, setidak berdaya apapun, adik-adik, kita perlakukan orang itu sama seperti kita memperlakukan diri kita, ya. Nah, ini Yudas yang menjual. Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan Yudas. Roh itu begitu ajaib. Roh itu mengampuni Yudas, ya. Yesus berdoa. Dia manusia biasa, adik-adik. Roh yang penuh dengan kebutuhan doa itu ada pada Tuhan Yesus. Dia berikan kepada kita. Roh itu ada pada kita sekarang, adik-adik. Kita haus akan doa. Ya, nggak mungkin kita nggak berdoa. Kalau sehari kita nggak berdoa, rasanya kita seperti lupa minum, lupa makan, adik-adik. Kita perlu berdoa setiap hari. Ya, usahakan adik-adik berdoa bangun tidur, mau tidur berdoa. Ya, tapi jangan jadi kayak rumah kontrak, rumah kos, ya adik-adik, ya. Seperti datang pergi tanpa izin, ya adik-adik. Kita perlu, adik-adik, ya, berdoa. Bangun tidur berdoa. Tuhan, terima kasih, aku masih bisa bernafas. Mau tidur berdoa, ya, bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan sudah sertai, ya. Selalu berdoa. Tuhan Yesus memiliki roh pendoa yang sangat luar biasa, dan itu diberikan kepada kita. Nah, ini Yudas mencium Tuhan Yesus, suatu pengkhianatan yang sangat sadis, ya, kalau Kak Tini bilang, ya. Seorang murid yang sudah bertahun-tahun bersama Tuhan Yesus, dia mencium, tapi ciumannya ini tujuannya untuk menjual gurunya, adik-adik. Tapi Tuhan Yesus dia diam saja, adik-adik. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak mendorong Yudas, Tuhan Yesus tidak lari dari Yudas, tidak memukul Yudas. Dia biarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Itu adalah suatu, ini Kak Tini belajar dari sini, adik-adik, ya. Ketika Kak Tini mengalami banyak hal-hal yang membuat Kak Tini sedih, Kak Tini belajar mengingat Tuhan Yesus, ya. Saat ini pasti Tuhan Yesus sangat sedih. Dia manusia. Dia bukan manusia super yang nggak punya perasaan. Pasti pada saat dia dicium ini, hatinya mengalami suatu kepedihan yang luar biasa, adik-adik. Tetapi dia membiarkan dirinya dicium, dihianati oleh muridnya, ya. Dan roh itu yang maha kuat, itu ada pada kita, memampukan kita untuk diperlakukan apapun oleh orang lain.
tetapi kita tidak membalasnya adik-adik. Roh itu yang ada pada kita ya, sekarang diberikan. Ini juga disangkal sama Petrus 3 kali. Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan Tuhan Yesus melihat dari jauh bahwa muridnya yang tadinya berkoar-koar bahwa dia akan membela Tuhan Yesus, tetapi dia menyangkal. Tapi Tuhan Yesus tidak mengatai Petrus ya. Tetap Tuhan Yesus diam. Tuhan Yesus juga diam pada saat diejek oleh imam kepala ya, dikatain, diejek, dihina, diolok-olok, direndahkan ya. Udah habis deh pokoknya Tuhan Yesus pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus diam saja. Tidak pernah membalas, tidak pernah melukai orang, tidak pernah menghujat, marah atau apa. Roh itu diberikan kepada kita. Ada pada kita adik-adik ya. Itu memampukan kita. Kita tidak sanggup tanpa roh itu. Kita pasti melawan, tetapi roh itu sudah ada pada kita. Roh ini juga memampukan Tuhan Yesus menjadi tontonan gratis, adik-adik ya. Orang yang tidak berdosa dianiaya seperti ini, ditertawai, dicerca, dikatain, disorak-sorai, diejek, ya, diolok-olok, tetapi diam saja. Roh itu ada pada kita. Mampu, kita mampu diolok-olok, tetapi kita tidak merasa tidak diolok-olok ya. Roh itu memampukan kita dihina, tetapi kita merasa tidak terhina, seperti Paulus katakan itu. Dan roh itu juga memampukan ketika diadili sebagai orang tidak berdosa, dikatain sebagai orang yang mau jadi raja. Padahal Tuhan Yesus tidak mau jadi raja di dunia ini. Dia dia adalah anak raja, dia memang anak Allah, dia memang raja ya. Tetapi dia dikatain mau berkuasa di dunia ini. Dia diam saja. Nah, ini juga ada orang yang seperti ini menuduh-nuduh, Tuhan juga diam saja. Dan ada satu gambar yang sangat sedih kita lihat ya. Kadang-kadang nggak sanggup lagi Kartini kalau melihat gambar Tuhan Yesus dipecut seperti ini, dimahkotai duri, tetapi Tuhan menerima itu semua dengan penuh kasih untuk kita ya. Dan roh itu begitu rela diperlakukan seperti itu. Dia tidak berdosa tetapi diperlakukan seperti binatang adik-adik ya. Udah nggak ada rupanya lagi. Yesaya mengatakan itu, dan roh itu begitu sangat lembut, sangat rendah hati, sangat menerima, sangat rela. Roh yang kuat dan roh yang perkasa itu diberikan kepada kita adik-adik. Ada pada kita. Kita mampu adik-adik ya. Kalau ada orang sakit mungkin ya karena mungkin sakit karena kecapean atau kelelahan, ya Tuhan pasti beri kekuatan pada kita ya. Nah, roh apalagi? Roh itu berisi apa? Roh itu berisi ada suatu pikulan salib. Yesus merendahkan hati, terjatuh-jatuh ya. Dia padahal tidak punya salah sedikit pun, tetapi dia diperlakukan sebagai orang terhukum dan dia menerimanya adik-adik ya. Ini roh itu diberikan kepada kita. Kita menjadi orang yang rendah hati. Ya, sekalipun kita tidak bersalah, kalau orang salah sangka sama kita, diomongin dari belakang, ya, diomongin jelek, padahal kita tidak melakukan itu. Kita dengar dari orang lain. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita diam saja. Kita ingat Tuhan Yesus juga pernah diperlakukan seperti itu. Roh itu begitu diberikan kepada kita, dan sampai roh itu membuat Yesus mati di kayu salib. Ya, kita lihat dia tergantung, dia dipaku, dimahkotai duri sampai berdarah semuanya adik-adik ya. Nah, kita lompatin gambarnya, dia mati adik-adik. Kemudian rohnya kembali kepada Bapa. Rohnya ketika Tuhan Yesus roh kembali kepada Bapa, tubuhnya seperti manusia, seperti kita dikubur ya. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dia dipermuliakan, ya, dia kembali kepada Bapa, dipermuliakan, dan dia berjanji mengirim Roh Kudus kepada kita. Nah, roh ini adik-adik, yang sekarang kakak Tini, adik-adik semua punya di dalam diri kita. Punya adik-adik. Roh itu, roh yang tadi kakak Tini ceritakan.
roh kerendahan hati, roh lemah lembut, roh perkasa, roh yang penuh belas kasihan, roh yang tidak membalas, roh yang mengasihi orang lain, yang mengampuni, roh yang memperhatikan orang lain. Itu semua diberikan kepada kita, memampukan kita adik-adik menjadi orang kuat. Kita kuat di dalam roh adik-adik, ya, kuat di dalam kehidupan rohani kita karena ada Roh Kudus, ya. Nah, roh ada di dalam kita sudah. Kak Tini, ini semua yang tadi gambar yang Kak Tini tunjukkan ada di dalam Roh Kudus, ya. Nah, Roh Kudus ini sekarang masuk ke dalam diri kita, ke dalam roh kita. Ini semua gambar ini ya, semua kekuatan roh itu, roh yang maha dahsyat ada di dalam Roh Kudus ini. Roh Kudus itu diberikan kepada kita, ya. Dan setiap orang yang percaya di dunia ini, ya, kalau percaya di dunia ini, langsung menerima Yesus, langsung ada roh itu di dalamnya. Roh itu memampukan. Tadi guru-guru sekolah minggu telah menyanyikan, roh itu membuat aku kasih. Roh itu membuat aku sabar. Roh itu berbicara. Roh itu membuat aku cerdas. Roh itu memberi hikmat. Roh itu membuat aku segala-galanya kuat menanggung segala sesuatu hinaan. Adik-adik, maukah adik-adik hari ini menerima roh itu? Harus sungguh-sungguh. Tidak main-main lagi. Tidak boleh, oh yaudah Kak Tini saya terima deh daripada nanti saya Tuhan Yesus marah. Tidak, kita mau menerima roh itu supaya kita berubah. Dari tidak bisa mengampuni, jadi bisa mengampuni ya adik-adik. Dari tidak bisa sabar, menjadi sabar. Dari tidak bisa, tadinya suka bales kalau orang ngatain, sekarang menjadi lemah lembut dan rendah hati. Banyak sekali perubahan karena roh itu. Mau adik-adik? Nah, Natal, adik-adik yang kita rayakan, bukan pesta ya. Kita beribadah Natal pada hari ini adalah untuk bersyukur sekali, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia telah memberikan rohnya kepada kita. Roh itu ada di dalam kita, ada di dalam hati adik-adik sekarang. Dia hidup, Dia bekerja, Dia tidak diam aja, Dia menguatkan, Dia memampukan kita, menyanggupkan kita untuk menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Sama apa yang Tuhan lakukan di dunia ini, Dia bekerja di dalam diri kita. Adik-adik harus ingat, ketika adik-adik sedih, dikatain, ditinggalkan, dihina, diejek, dicerca, dicaci, ya adik-adik ingat, ada roh. Minta roh itu bekerja. Roh Kudus, bekerjalah. Bekerjalah sekarang. Nanti tiba-tiba beberapa menit kemudian roh itu bekerja adik-adik. Ya, tiba-tiba adik merasakan sesuatu kekuatan yang luar biasa bekerja. Tiba-tiba adik bisa mengampuni, tiba-tiba adik-adik bisa sabar, tiba-tiba adik-adik bisa menerima ejekan, tidak merasa terhina, tidak merasa disendirikan lagi. Luar biasa, roh itu membuat kita kaya. Tadi di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, itu membuat kita menjadi kaya melimpah di dalam hal rohani. Ya, terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus lahir di dunia ini sehingga kita memiliki roh itu. Ya, Natal bukan pesta, bukan merayakan sesuatu yang bersifat benda-benda, perkara-perkara materi. Tidak adik-adik. Kita Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus yang lahir dari bayi sampai Dia menjadi roh. Dan roh itu sekarang ada pada kita. Natal adalah suatu pengucapan syukur bagi kita karena sekarang kita memiliki roh yang ajaib. Bayangkan tanpa roh itu. Bayangkan adik-adik. Coba kalau tanpa roh itu ada orang jahatin kita, ngatain kita, tipu kita habis-habisan. Kita kuat nggak? Nggak mungkin kita kuat. Dengan roh itu kita sanggup adik-adik. Amin. Amin adik-adik ya. Jadi Natal hari ini tanggal 25 dirayakan seluruh dunia. Bermacam-macam orang merayakannya. Ya, ada yang pesta, ada yang hura-hura. Tetapi kita hari ini beribadah hanya mengingat Tuhan. Terima kasih
Kau sudah memberikan roh-Mu bagi kami, sehingga kami menjadi orang yang kuat seperti Tuhan Yesus. Kuat seperti Tuhan Yesus. Kuat, bukan kuat ini, kuat rohnya. Amin. Amin ya. Kita berdoa adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk kelahiran-Mu. Tanggal 25 seluruh dunia merayakan satu acara Natal Tuhan. Tapi pagi hari ini kami cukup beribadah saja, sederhana di rumah. Kami menikmati firman ini karena Tuhan, kedatangan-Mu ke dunia ini bukan untuk dirayakan. Kau tidak pernah menyuruh kami merayakan ulang tahun seperti orang-orang dunia rayakan Tuhan. Tapi kami hari ini beribadah sederhana di rumah, mengingat kelahiran-Mu Tuhan, sampai Engkau mati di kayu salib, bangkit, naik ke surga, turun dan memberikan roh yang ajaib itu. Roh itu ada pada kami, roh yang memampukan kami, roh yang menghidupkan kami, roh yang membuat kami sabar, roh yang membuat kami penuh kasih, roh yang membuat kami tidak merasa terhina sekalipun kami dihina, roh yang membuat kami tidak merasa sendirian sekalipun kami ditinggalkan Tuhan, roh yang memampukan kami, roh yang membuat kami kaya di dalam hal-hal rohani. Terima kasih Tuhan Yesus atas roh-Mu. Kau sudah memberikan roh-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini adalah pemberian yang sangat indah, yang sangat tak ternilai bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah Natal online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa di hari Minggu untuk ikut ibadah online Sekolah Minggu ya. Kita akan membahas tentang bertekun dalam perlombaan iman. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa di hari Minggu. Selamat memperingati Natal. Dadah!